Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Sudewo. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Indonesia UPBJ Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Di sini saya akan menjelaskan bunyi dan konsep bunyi. Bunyi bahasa dan tata bahasa bunyi. Di sini saya akan menjelaskan 3 bagian. Yang pertama adalah konsep bunyi dan macam bunyi. Yang kedua adalah bunyi bahasa dan aspeknya. Dan yang terakhir adalah tata bahasa bunyi bahasa Indonesia. Yang pertama adalah konsep bunyi dan macam bunyi. Yang pertama adalah konsep bunyi dan macam bunyi. Bahasa Indonesia memiliki 28 jenis bunyi. Bahasa Indonesia memiliki 28 satuan bunyi yang memiliki makna yang berbeda. Satuan bunyi tersebut dinamakan fenom. Fenom terdiri dari huruf vokal dan non-vokal. Huruf vokal yaitu A, I, U, E, O, dan huruf non-vokal adalah huruf yang selain A, I, U, E, O tersebut. Fenom tidak dapat berdiri sendiri, maka jika fenom berdiri fenom tidak dapat berdiri sendiri. Jika fenom menyatu dengan kata lain, maka fenom tersebut dinamakan suku kata atau kesatuan kata. Macam-macam fenom ada alofon. Macam-macam fenom adalah alofon, yaitu macam-macam fenom ada alofon, yaitu fenom yang tidak dapat membedakan arti, dan diftong. Diftong adalah fenom gabungan bunyi dari suatu suku kata. Macam-macam fenom yaitu ada dua. Yang pertama ada alofon. Alofon adalah fenom tidak membedakan arti. Dan diftong. Diftong adalah gabungan dua bunyi dalam satu suku kata. Dalam konsep bunyi dikenal dengan istilah Dalam konsep bunyi dikenal dengan istilah morfogenik, yaitu proses perubahan bentuk yang dijadikan pijakan oleh sebuah fenom atau morfem. Dalam konsep bunyi dikenal dengan istilah proses morfonemik, yaitu proses penggabungan dua. Dalam istilah bunyi dikenal dengan istilah monoformik. Dalam konsep bunyi dikenal dengan istilah morfonemik, yaitu perubahan bentuk bunyi yang dijadikan pijakan bagi morfem atau fenom dan membedakan diri. Dalam konsep bunyi dikenal dengan istilah morfonemik, yaitu proses perubahan bentuk yang dijadikan pijakan bagi fenom atau morfem. Dalam konsep bunyi dikenal dengan istilah proses morfonemik, yaitu perubahan bentuk bagi semua jenis morfem atau fenom dalam menggabungkan diri.
Contohnya adalah perubahan dari meng menjadi mem, menj, me, Contohnya adalah perubahan me menjadi meng, me, menj, Contohnya adalah perubahan Contohnya adalah perubahan mang menjadi menj, menge, me, dan mem. Contohnya adalah perubahan mang menjadi mem, menj, menge, dan me. Yang kedua adalah bunyi bahasa dan aspeknya. Getaran yang masuk ke telinga dapat berupa bunyi atau getaran. Bunyi dihasilkan oleh getaran dapat berupa gesekan antara dua benda atau juga dapat berasal dari alat ucap manusia. Faktor yang menyebabkan bunyi adalah tenaga. Faktor yang menyebabkan bunyi adalah sumber tenaga. Faktor pembentuk bunyi adalah sumber tenaga, alat ucap yang menimbulkan getaran, dan rongga mulut yang menimbulkan getaran. Faktor penyebab bunyi adalah sumber tenaga, alat ucap manusia yang menimbulkan getaran, dan faktor penyebab bunyi adalah sumber tenaga, alat ucap yang menyebabkan getaran, dan rongga pengubah getaran. Macam bunyi adalah bunyi bersuara dan bunyi tak bersuara. Bunyi dihasilkan oleh labiodental, alveolar, palatal, frikatif, getar, glotal, velar, lateral. Yang ketiga adalah tata bahasa bunyi bahasa Indonesia. Vokal bahasa Indonesia ada 5, yaitu A, I, U, E, O, dan E satunya. Vokal menduduki posisi tengah, awal atau akhir. Sedangkan konsonan bahasa Indonesia ada 22, dan cara penyebutannya adalah dengan menyebutkan cara artikulasi dengan alat artikulatornya dengan keadaan pita suara. Terdapat banyak sekali nama konsonan, yaitu yang pertama adalah hambatan bilabial, hambatan bilabial, hambatan alveolar, hambatan velar, hambatan alveolar, terdapat banyak sekali
Terdapat banyak sekali nama-nama konsonan, yaitu yang pertama adalah hambatan bilabial, hambatan alveolar, hambatan velar, hambatan alveolar. Terdapat banyak sekali nama-nama konsonan, yaitu yang pertama adalah hambatan bilabial, hambatan alveolar, hambatan velar, frikatif alveolar, frikatif palatal tak bersuara, frikatif velar, frikatif glotal, frikatif palatal, nasal bilabial, nasal alveolar, nasal palatal, nasal velar, dan semivokal palatal. Nama-nama konsonan adalah hambatan bilabial, hambatan alveolar, hambatan velar, frikatif alveolar, frikatif palatal tak bersuara, frikatif glotal, frikatif palatal, nasal bilabial, nasal alveolar, nasal palatal, nasal velar, semivokal palatal. Sekian konsep bunyi dan tata bahasa bunyi dari saya. Jika ada pertanyaan yang Sekian penjelasan bunyi dan tata bahasa bunyi menurut aspeknya. Jika ada pertanyaan yang akan diajukan, silahkan komen di bawah. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.